Berita utama sepak bola hari ini. Usai negara top Asia diisukan tertarik, kini Malaysia klaim 4 negara Asia Selatan merespon positif. Terjadi keributan, niat baik Jay Itzes justru kurang disambut baik tifosi Italia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Usai negara top Asia diisukan tertarik, kini Malaysia klaim 4 negara Asia Selatan merespon positif. Perkembangan terbaru ini benar-benar mengubah arah cerita yang sebelumnya sempat dianggap sekadar reaksi emosional menjadi sesuatu yang mulai terlihat seperti proyek nyata. Ketika Football Association of Malaysia kembali membuat gebrakan dengan mengklaim bahwa 4 negara Asia telah resmi bergabung ke dalam New Asian Football Confederation. Nama-nama yang muncul bukan hanya 1 atau 2, tetapi langsung mencakup Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Dan yang paling mengejutkan sekaligus memancing perhatian luas adalah India, sebuah negara dengan potensi pasar yang sangat besar, serta ambisi jangka panjang untuk menjadi kekuatan baru dalam sepak bola dunia. Jika sebelumnya banyak pihak menganggap langkah Malaysia keluar dari ASEAN Football Confederation hanya sebatas luapan emosi sesaat setelah kegagalan di jalur kualifikasi AFC Asian Cup 2027, kini narasi itu mulai bergeser. Perlahan tapi pasti, langkah-langkah yang diambil mulai membentuk pola yang lebih terstruktur. Apa yang dulu terdengar seperti gertakan, kini mulai dikemas sebagai gerakan kolektif untuk membangun alternatif baru di Asia. Semua ini berakar dari satu titik panas yang tidak bisa diabaikan, yaitu kegagalan Malaysia dalam perebutan tiket ke Piala Asia. Kekalahan dari Vietnam menjadi pemicu utama, diikuti dengan serangkaian protes, tekanan publik, hingga klaim bahwa mereka seharusnya memiliki peluang lebih besar jika keputusan tertentu tidak diambil oleh AFC. Namun ketika semua jalur formal tidak menghasilkan perubahan, Malaysia memilih jalan berbeda, keluar dari sistem, dan mencoba menciptakan sistemnya sendiri. Masuknya 4 negara ini, jika benar-benar telah terkonfirmasi secara resmi, tentu menjadi langkah signifikan. Terutama India, yang secara ukuran populasi, potensi komersial, dan basis penggemar, memiliki daya tarik luar biasa. Kehadiran India dalam sebuah federasi baru seperti NIFC bisa menjadi game changer, setidaknya dari sisi ekonomi dan eksposur. Namun di sisi lain, reaksi publik justru tidak sepenuhnya berubah menjadi dukungan. Alih-alih euforia, yang muncul justru kombinasi antara rasa penasaran dan skeptisisme. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar sudah masuk tahap resmi atau masih sebatas klaim sepihak yang belum sepenuhnya diverifikasi. Karena hingga saat ini, belum ada konfirmasi kuat dari federasi-federasi terkait mengenai status keanggotaan tersebut dalam NAFC. Disinilah muncul kontras yang menarik. Dari sudut pandang Malaysia, langkah ini memiliki logika strategis yang cukup jelas. Mereka memahami bahwa di dalam struktur AFC, posisi mereka bukanlah kekuatan utama. Mereka tidak berada di level yang sama dengan Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Maka daripada terus berada di bawah bayang-bayang, mereka memilih membangun panggung sendiri, mengumpulkan negara-negara dengan level yang relatif setara, dan menciptakan ekosistem baru di mana mereka bisa menjadi pusat kekuatan. Strategi seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia olahraga. Dalam berbagai kasus, munculnya organisasi tandingan sering kali dimulai dari kelompok yang merasa kurang diakomodasi dalam sistem yang ada. Namun yang membedakan sepak bola dengan cabang olahraga lain adalah struktur globalnya yang sangat ketat. Semua tetap berada di bawah kendali FIFA yang menentukan legitimasi setiap kompetisi dan federasi. Tanpa pengakuan dari FIFA, semua yang dibangun NAFC berpotensi kehilangan nilai di mata internasional. Kompetisi yang diadakan tidak akan diakui, pemain bisa kehilangan kesempatan tampil di ajang besar seperti Piala Dunia, dan klub-klub tidak mendapatkan eksposur global yang dibutuhkan untuk berkembang. Ini adalah risiko besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sementara itu, di level publik, dinamika yang muncul justru semakin berwarna. Media sosial dipenuhi berbagai reaksi, mulai dari yang mendukung, meragukan, hingga yang menjadikan isu ini sebagai bahan candaan. Komentar-komentar ringan bermunculan, sebagian bernada humor, sebagian lagi menyindir secara halus arah kebijakan yang diambil Malaysia. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang cukup jelas terlihat. Banyak orang masih belum sepenuhnya melihat NAFC sebagai proyek yang benar-benar matang. Bagi sebagian besar publik, ini masih berada di wilayah antara ambisi besar dan eksperimen berisiko tinggi. Sesuatu yang menarik untuk diikuti, tetapi belum cukup kuat untuk dipercaya sepenuhnya. Di sisi lain, FAM terus membangun narasi bahwa mereka sedang menciptakan kekuatan baru di Asia. Sebuah pernyataan yang memang terdengar besar, bahkan berat. Mengingat istilah kekuatan besar biasanya melekat pada negara-negara dengan sejarah panjang, prestasi tinggi, dan sistem yang sudah mapan.
Ketika Malaysia mencoba mengasosiasikan diri dengan konsep tersebut, wajar jika publik membutuhkan bukti yang lebih konkret sebelum benar-benar percaya. Dan disinilah titik krusialnya. Semua klaim, semua narasi, dan semua pergerakan yang terjadi saat ini, pada akhirnya akan diuji oleh realitas. Apakah benar negara-negara yang disebut sudah resmi bergabung? Apakah sudah ada kesepakatan tertulis, atau masih dalam tahap komunikasi awal? Karena dalam dunia sepak bola modern, perbedaan antara klaim dan fakta bisa sangat menentukan arah sebuah proyek. Jika klaim tersebut terbukti benar, maka NAFC berpotensi menjadi salah satu perkembangan paling menarik dalam sejarah sepak bola Asia. Namun jika tidak, maka semua ini bisa berubah menjadi contoh klasik bagaimana ambisi besar tidak selalu diiringi dengan kesiapan yang memadai. Namun ketika cerita ini terus bergulir, satu persatu lapisan realitas mulai terbuka dan memperlihatkan bahwa apa yang sedang dibangun bukan hanya sekadar federasi baru, melainkan sebuah eksperimen besar yang mencoba menguji batas sistem sepak bola Asia itu sendiri. Di balik klaim bergabungnya Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan India, mulai muncul spekulasi bahwa Malaysia sebenarnya sedang memainkan strategi bertahap, yaitu mengamankan dukungan dari negara-negara yang secara struktur tidak terlalu dominan di ASEAN Football Confederation terlebih dahulu, sebelum mencoba menarik kekuatan yang lebih besar. Strategi ini, jika dilihat secara dingin, sebenarnya cukup masuk akal. Dalam membangun kekuatan baru, langkah awal bukanlah langsung menantang raksasa, melainkan membangun basis yang solid terlebih dahulu. Negara-negara Asia Selatan yang selama ini jarang mendapat sorotan utama bisa melihat NAFC sebagai peluang untuk mendapatkan panggung yang lebih besar, eksposur yang lebih luas, dan posisi yang lebih diperhitungkan. Dalam ekosistem baru, mereka tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi bisa menjadi bagian penting dari struktur yang sedang dibangun. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam dan mulai dibahas oleh pengamat sepak bola kawasan. Apakah negara-negara tersebut benar-benar melihat ini sebagai peluang jangka panjang, atau hanya sebagai opsi sementara di tengah ketidakpastian yang ada? Karena keputusan untuk berpindah atau bergabung dengan federasi baru bukan hanya soal kesempatan bermain, tetapi juga menyangkut stabilitas program nasional, pengembangan pemain muda, hingga hubungan dengan FIFA yang menjadi penentu utama legitimasi. Terjadi keributan, niat baik Jay Itzes justru kurang disambut baik tifosi Italia. Sorotan tajam mengarah kepada kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, setelah keterlibatannya dalam momen panas yang terjadi dalam lanjutan kompetisi Serie A antara Sassuolo dan Genoa. Laga yang berlangsung di Stadio Luigi Ferraris itu tidak hanya menghadirkan pertarungan sengit di atas lapangan, tetapi juga memicu ketegangan yang berujung pada keributan antar pemain. Dalam laporan pertandingan disebutkan bahwa situasi memanas bermula dari pelanggaran keras yang tidak mendapat respons dari wasit Antonio Rapuano, sehingga memancing reaksi emosional dari kapten Sassuolo, Domenico Berardi, yang kemudian mendatangi pemain Genoa, Stefano Sabelli. Ketegangan tersebut dengan cepat meluas ketika Mikael Egil Ellerson datang membela rekan setimnya, hingga situasi berubah menjadi adu argumen yang semakin panas dan tidak terkendali. Dalam laporan lanjutan disebutkan bahwa insiden tersebut tidak berhenti di atas lapangan, melainkan berlanjut hingga lorong menuju ruang ganti, sebuah momen yang jarang terjadi, namun mencerminkan tingginya tensi pertandingan. Wasit akhirnya mengambil keputusan tegas dengan mengeluarkan kartu merah kepada kedua pemain yang terlibat langsung dalam perselisihan tersebut. Di tengah situasi yang memanas itulah, Jay Itzes terlihat berinisiatif untuk meredam konflik. Ia dilaporkan mencoba menenangkan kedua pihak dan mencegah keributan semakin meluas. Dalam laporan yang berkembang, disebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai pemain yang ingin menjaga sportivitas pertandingan. Namun, respons yang muncul justru tidak sepenuhnya positif dari kalangan tifosi Italia. Sebagian supporter disebut lebih tertarik pada aspek dramatis pertandingan dibanding upaya meredakan konflik. Bahkan ada yang menilai insiden tersebut sebagai bagian dari hiburan dalam sepak bola yang syarat emosi. Dalam narasi yang beredar di media sosial, disebutkan bahwa sejumlah akun pendukung Italia menyampaikan bahwa mereka lebih menikmati bentrokan dibanding hasil pertandingan itu sendiri. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana sudut pandang sebagian tifosi yang melihat konflik sebagai bagian dari intensitas sepak bola, bukan sesuatu yang harus segera dihentikan. Sementara itu, di Indonesia, sikap Jay Itzes justru mendapatkan apresiasi luas. Ia dinilai menunjukkan karakter kepemimpinan, ketenangan, serta sikap profesional dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Terlepas dari kontroversi tersebut, pertandingan tetap berjalan dengan dinamika tinggi. Dalam laporan pertandingan disebutkan bahwa Genoa berhasil mengamankan kemenangan melalui gol dari Ruslan Malinovskyi dan Caleb Ekuban, sementara Sassuolo hanya mampu membalas melalui Ismail Kone. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di papan tengah klasemen tidak mengalami perubahan signifikan, sehingga menambah kesan bahwa laga ini lebih diingat
karena insiden yang terjadi dibanding dampaknya terhadap klasemen. Dalam analisis performa, Jay Itzes disebut tampil cukup solid meskipun timnya mengalami kekalahan. Ia mencatat sejumlah kontribusi penting di lini pertahanan, termasuk sapuan, intercept, serta blok krusial yang membantu meredam tekanan lawan. Selain itu, ia juga terlibat dalam membangun serangan dengan menciptakan peluang bagi timnya. Penilaian performa yang diberikan menunjukkan bahwa kontribusinya tetap berada pada level yang kompetitif dibandingkan pemain bertahan lainnya di laga tersebut. Namun demikian, kritik tetap muncul dari sebagian media Italia yang menilai penampilannya belum maksimal. Dalam laporan media lokal disebutkan bahwa performanya dinilai kurang optimal dalam beberapa momen krusial, meskipun secara keseluruhan ia tetap menunjukkan permainan yang cukup rapi. Perbedaan pandangan ini mencerminkan bagaimana persepsi terhadap seorang pemain dapat berbeda tergantung sudut pandang yang digunakan, baik dari media, supporter, maupun pengamat sepak bola. Insiden ini menjadi gambaran nyata bagaimana sepak bola tidak hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang emosi, tensi, dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Bagi Jay Itzes, momen ini menjadi ujian karakter sekaligus bukti bahwa dirinya mampu tetap tenang dalam situasi sulit. Di tengah sorotan dan kritik yang datang, ia tetap menunjukkan profesionalisme yang menjadi fondasi penting bagi seorang pemain yang berkarir di level tertinggi sepak bola Eropa. Situasi yang terjadi dalam pertandingan tersebut pada akhirnya berkembang menjadi bahan diskusi panjang di berbagai kalangan, mulai dari analis sepak bola, media Italia, hingga komunitas pendukung di berbagai negara. Karena insiden seperti ini seringkali tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, melainkan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, tergantung pada bagaimana setiap pihak memaknai esensi dari permainan itu sendiri. Dalam perkembangan lanjutan, disebutkan bahwa sebagian pengamat menilai tindakan Jay Itzes sebagai refleksi dari pemain modern yang mengedepankan kontrol emosi dan profesionalisme. Sementara sebagian lainnya menganggap bahwa dalam atmosfer sepak bola Italia yang penuh gairah, momen konfrontasi justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kompetisi tersebut. Perdebatan ini semakin menarik karena menyentuh aspek budaya sepak bola yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, di mana di Italia, tensi tinggi dan adu emosi seringkali dianggap sebagai warna yang memperkaya pertandingan, sedangkan di sisi lain, pendekatan yang lebih terkontrol dan mengedepankan sportivitas mulai menjadi standar dalam sepak bola modern. Dalam konteks ini, kehadiran pemain seperti Jay Itzes membawa warna tersendiri karena ia mencoba menempatkan diri sebagai penyeimbang di tengah situasi yang memanas, sesuatu yang tidak selalu mendapatkan respons yang sama dari publik lokal. Lebih jauh lagi, dalam laporan yang berkembang, disebutkan bahwa pengalaman bermain di berbagai level kompetisi turut membentuk karakter seorang pemain dalam menghadapi situasi seperti ini. Pemain yang terbiasa bermain di lingkungan dengan tekanan tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengendalikan emosi, membaca situasi, serta mengambil keputusan yang tepat dalam waktu singkat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat Jay Itzes mampu tetap tenang ketika pemain lain terlibat dalam konflik terbuka, sekaligus menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tidak hanya terlihat saat tim unggul, tetapi juga ketika menghadapi situasi sulit. Di sisi lain, hasil pertandingan yang tidak memberikan dampak besar terhadap posisi klasemen justru membuat insiden tersebut semakin menjadi sorotan utama, karena perhatian publik beralih dari aspek teknis permainan ke dinamika yang terjadi di luar jalannya pertandingan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, narasi yang terbentuk seringkali tidak hanya ditentukan oleh skor akhir, tetapi juga oleh momen-momen emosional yang terjadi selama pertandingan berlangsung. Dalam analisis yang lebih mendalam, beberapa pengamat juga menyoroti bahwa pertandingan dengan tensi tinggi seperti ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi pemain, terutama dalam hal pengendalian emosi dan komunikasi di lapangan. Kemampuan untuk tetap fokus pada permainan di tengah tekanan menjadi salah satu indikator penting bagi pemain yang ingin bertahan di level tertinggi. Oleh karena itu, momen seperti ini tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan mental yang lebih kuat. Bagi Jay Itzes, pengalaman ini dapat menjadi modal penting dalam perjalanan karirnya ke depan. Ia tidak hanya mendapatkan pelajaran dari sisi permainan, tetapi juga dari bagaimana menghadapi tekanan publik dan kritik yang datang dari berbagai arah. Dalam dunia sepak bola profesional, kemampuan untuk tetap konsisten di tengah sorotan menjadi salah satu faktor yang membedakan pemain biasa dengan pemain yang mampu bertahan di level elit. Seiring berjalannya waktu, respons terhadap insiden ini kemungkinan akan mereda, namun dampaknya terhadap persepsi publik terhadap pemain tetap akan menjadi bagian dari perjalanan kariernya. Oleh karena itu, langkah berikutnya yang diambil oleh Jay Itzes akan sangat menentukan bagaimana ia membangun kembali narasi positif melalui performa di lapangan. Karena pada akhirnya, konsistensi dalam bermain akan menjadi jawaban paling nyata terhadap setiap kritik yang muncul.
Dengan demikian, insiden ini bukan hanya sekadar momen dalam satu pertandingan, tetapi juga bagian dari dinamika yang membentuk perjalanan seorang pemain dalam menghadapi berbagai tantangan di level tertinggi sepak bola. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini juga menjadi pengingat bahwa sepak bola selalu menghadirkan lebih dari sekadar permainan, melainkan juga cerita, emosi, dan pelajaran yang terus berkembang seiring waktu. Perkembangan cerita ini kemudian terus melebar ke ranah yang lebih luas, di mana dinamika yang terjadi tidak lagi hanya dipandang sebagai insiden sesaat, melainkan sebagai cerminan dari bagaimana seorang pemain menghadapi tekanan di panggung sepak bola Eropa yang penuh tuntutan. Dan dalam konteks ini, nama Jay Itzes semakin sering disebut dalam berbagai analisis yang mencoba membedah peran serta pengaruhnya di dalam tim. Dalam sejumlah pembahasan lanjutan, disebutkan bahwa momen tersebut memperlihatkan sisi lain dari seorang bek modern yang tidak hanya bertugas menghentikan serangan lawan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas emosional tim ketika pertandingan memasuki fase krusial yang penuh tekanan. Hal ini menjadi semakin relevan ketika melihat bagaimana pertandingan-pertandingan di Serie A dikenal memiliki intensitas tinggi dengan duel fisik yang keras, serta atmosfer stadion yang menuntut mental kuat dari setiap pemain, sehingga kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih menjadi aset yang sangat berharga. Dalam laporan yang berkembang, disebutkan bahwa pengalaman seperti ini secara tidak langsung akan membentuk karakter pemain dalam jangka panjang, karena setiap situasi sulit yang berhasil dilewati akan menambah kematangan dalam mengambil keputusan di lapangan. Selain itu, beberapa pengamat juga menilai bahwa respons beragam dari tifosi Italia mencerminkan ekspektasi tinggi terhadap setiap pemain yang tampil di kompetisi tersebut, di mana hasil akhir pertandingan seringkali menjadi satu-satunya tolok ukur yang digunakan untuk menilai performa tim dan individu. Dalam situasi seperti ini, tindakan yang tidak berkaitan langsung dengan hasil pertandingan, termasuk upaya meredakan konflik, terkadang tidak mendapatkan apresiasi yang sepadan, karena fokus utama tetap tertuju pada capaian skor dan posisi di klasemen. Namun di sisi lain, perspektif yang berkembang di luar Italia justru menunjukkan apresiasi terhadap nilai-nilai sportivitas yang ditunjukkan oleh Jay Itzes, sehingga menciptakan kontras yang menarik antara bagaimana satu tindakan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh audiens yang berbeda pula. Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa sepak bola merupakan olahraga global yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang budaya, sehingga interpretasi terhadap satu peristiwa tidak pernah benar-benar tunggal. Dalam perkembangan berikutnya, disebutkan bahwa fokus utama bagi pemain seperti Jay Itzes adalah bagaimana menjaga konsistensi performa di tengah sorotan yang terus meningkat, karena dalam dunia sepak bola profesional, satu momen tidak akan cukup untuk menentukan keseluruhan karier, melainkan rangkaian penampilan yang stabil dari waktu ke waktu yang akan menjadi penilaian utama. Oleh karena itu, setiap pertandingan berikutnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kontribusi di dalam tim, sekaligus menjawab berbagai kritik yang muncul melalui performa nyata di lapangan. Lebih jauh lagi, dalam analisis yang berkembang, pengalaman menghadapi situasi penuh tekanan seperti ini juga dinilai akan memberikan dampak positif ketika pemain kembali memperkuat tim nasional, karena kemampuan mengelola emosi dan menjaga fokus dalam kondisi sulit merupakan kualitas yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan internasional yang memiliki tingkat tekanan tidak kalah tinggi. Dengan demikian, apa yang dialami di level klub dapat menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di level tim nasional. Perjalanan seorang pemain di kompetisi elit seperti Serie A selalu diwarnai dengan berbagai dinamika yang tidak terduga, mulai dari tekanan pertandingan, kritik media, hingga ekspektasi supporter yang tinggi. Dan dalam semua itu, kemampuan untuk tetap berdiri teguh serta terus berkembang menjadi kunci utama untuk bertahan dan sukses. Dalam konteks ini, Jay Itzes berada dalam fase penting yang akan menentukan arah karirnya ke depan. Sebuah fase di mana setiap keputusan, setiap aksi di lapangan, serta setiap respons terhadap tekanan akan membentuk identitasnya sebagai pemain di level tertinggi sepak bola dunia. Dalam kelanjutan dinamika yang terus berkembang ini, perhatian publik tidak hanya berhenti pada satu insiden semata, melainkan mulai merambah pada bagaimana seorang pemain mempertahankan konsistensi performa di tengah tekanan yang datang secara berlapis, baik dari dalam lapangan maupun dari luar. Dan dalam konteks tersebut, perjalanan Jay Itzes menjadi semakin menarik untuk diamati karena ia berada di persimpangan antara tuntutan performa individu dan ekspektasi kolektif dari tim yang dibelanya. Dalam berbagai ulasan lanjutan, disebutkan bahwa pemain dengan karakter seperti dirinya cenderung diuji bukan hanya melalui kontribusi teknis, tetapi juga melalui kemampuan menjaga stabilitas mental ketika menghadapi situasi yang tidak ideal, termasuk ketika hasil pertandingan tidak berpihak atau ketika sorotan negatif mulai bermunculan dari media dan supporter.
Fenomena ini semakin terlihat jelas dalam atmosfer kompetisi Serie A yang dikenal memiliki tekanan tinggi serta ekspektasi besar terhadap setiap pemain yang tampil, sehingga setiap kesalahan kecil dapat diperbesar dan menjadi bahan perbincangan luas, sementara kontribusi positif terkadang tidak mendapatkan sorotan yang seimbang. Dalam kondisi seperti ini, pemain dituntut untuk memiliki ketahanan mental yang kuat, kemampuan untuk bangkit dari kritik, serta konsistensi dalam menunjukkan performa terbaiknya di setiap pertandingan berikutnya. Lebih jauh lagi, dalam analisis yang berkembang di kalangan pengamat, disebutkan bahwa pengalaman menghadapi situasi penuh tekanan seperti ini justru dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk kematangan seorang pemain, karena hanya melalui pengalaman nyata di lapangan seorang pemain dapat memahami bagaimana cara mengelola emosi, membaca situasi, serta mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang sangat terbatas. Hal ini menjadi nilai tambah yang tidak dapat diperoleh hanya melalui latihan, melainkan melalui pengalaman langsung menghadapi berbagai dinamika pertandingan yang kompleks. Dalam konteks ini, Jay Itzes disebut mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan dalam hal kepemimpinan di lapangan, di mana ia tidak hanya fokus pada perannya sebagai pemain bertahan, tetapi juga mulai mengambil inisiatif dalam menjaga keseimbangan tim, baik dari sisi permainan maupun dari sisi emosional. Peran seperti ini menjadi sangat penting, terutama dalam pertandingan dengan tensi tinggi, di mana satu keputusan yang tepat dapat mencegah situasi berkembang menjadi lebih buruk. Di sisi lain, perkembangan ini juga menjadi perhatian bagi tim pelatih yang melihat bahwa pemain dengan kemampuan seperti ini memiliki potensi untuk menjadi bagian penting dalam skema jangka panjang tim, baik di level klub maupun tim nasional. Dalam berbagai laporan, disebutkan bahwa pemain yang mampu menggabungkan kualitas teknis dengan kecerdasan emosional akan memiliki nilai lebih dalam sepak bola modern, karena mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dibandingkan pemain yang hanya mengandalkan kemampuan individu semata. Seiring berjalannya waktu, setiap pertandingan berikutnya akan menjadi kesempatan bagi Jay Itzes untuk terus memperkuat posisinya di dalam tim, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik melalui performa yang konsisten dan meyakinkan. Dalam dunia sepak bola profesional, proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, evaluasi, serta perbaikan yang berkelanjutan. Seluruh rangkaian peristiwa ini menjadi bagian dari proses pembelajaran yang akan membentuk karakter seorang pemain dalam jangka panjang, di mana setiap pengalaman, baik yang positif maupun yang penuh tekanan, akan menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan, dan dalam konteks tersebut, perjalanan Jay Itzes masih akan terus berlanjut, dengan berbagai peluang dan tantangan yang menanti di setiap langkahnya, menjadikannya salah satu sosok yang patut diperhatikan dalam perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Seiring berlanjutnya pembahasan yang semakin luas, dinamika ini kemudian tidak hanya diposisikan sebagai bagian dari satu pertandingan semata, melainkan berkembang menjadi refleksi yang lebih dalam mengenai perjalanan karier seorang pemain di tengah kerasnya kompetisi Eropa. Dan dalam hal ini, sosok Jay Itzes kembali menjadi pusat perhatian karena dinilai sedang memasuki fase penting dalam pembentukan identitasnya sebagai pemain bertahan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara mental. Dalam sejumlah analisis lanjutan, disebutkan bahwa pengalaman menghadapi tekanan dari tifosi, kritik media, serta situasi panas di lapangan akan menjadi ujian nyata yang menentukan apakah seorang pemain mampu bertahan dan berkembang di lingkungan dengan ekspektasi tinggi seperti Serie A, yang selama ini dikenal sebagai salah satu liga dengan tekanan taktis dan emosional paling kompleks di dunia. Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah pengamat mulai menyoroti bagaimana respon seorang pemain terhadap kritik justru menjadi indikator utama dalam menilai potensi jangka panjangnya, karena pemain yang mampu mengubah tekanan menjadi motivasi biasanya akan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Hal ini menjadi sangat relevan bagi Jay Itzes, yang saat ini berada dalam sorotan tidak hanya sebagai pemain klub, tetapi juga sebagai kapten tim nasional yang membawa ekspektasi besar dari publik Indonesia. Dalam berbagai laporan disebutkan bahwa beban ganda ini seringkali menjadi tantangan tersendiri karena pemain harus mampu menjaga keseimbangan antara performa di klub dan tanggung jawab di level internasional. Selain itu, dinamika yang terjadi juga membuka ruang diskusi mengenai perbedaan karakter sepak bola di berbagai negara, di mana pendekatan terhadap konflik di lapangan dapat berbeda tergantung budaya dan tradisi masing-masing kompetisi. Dalam konteks ini, tindakan Jay Itzes yang mencoba meredam situasi panas dinilai sebagai representasi dari pendekatan yang lebih modern dan profesional, meskipun tidak selalu sejalan dengan ekspektasi sebagian tifosi yang menganggap konfrontasi sebagai bagian dari intensitas permainan.
Perbedaan persepsi ini menjadi salah satu faktor yang membuat insiden tersebut terus diperbincangkan, karena mencerminkan benturan antara nilai sportivitas dan budaya kompetitif yang keras. Dalam analisis yang lebih mendalam, pengalaman seperti ini juga disebut akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam membangun ketahanan mental yang menjadi salah satu aspek penting dalam sepak bola modern. Pemain yang terbiasa menghadapi tekanan tinggi akan lebih siap dalam menghadapi pertandingan-pertandingan besar, baik di level klub maupun tim nasional, di mana setiap keputusan yang diambil dapat memiliki konsekuensi besar terhadap hasil akhir. Oleh karena itu, momen seperti ini seringkali dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran yang tidak terpisahkan dari perjalanan seorang pemain profesional. Di sisi lain, perhatian terhadap performa individu juga terus menjadi fokus utama, karena pada akhirnya kontribusi nyata di lapangan akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas seorang pemain. Dalam hal ini, Jay Itzes diharapkan mampu menunjukkan konsistensi dalam permainan bertahan, kemampuan membaca situasi, serta kontribusi dalam membangun serangan dari lini belakang, yang semuanya merupakan elemen penting dalam sistem permainan modern. Dengan terus meningkatkan aspek-aspek tersebut, ia memiliki peluang untuk tidak hanya mempertahankan posisinya di tim, tetapi juga berkembang menjadi salah satu pemain kunci dalam skema jangka panjang. Seiring waktu, narasi yang berkembang dari insiden ini kemungkinan akan bergeser dari fokus pada kontroversi menuju evaluasi terhadap perkembangan performa pemain secara keseluruhan. Karena dalam dunia sepak bola, ingatan publik cenderung bergerak cepat mengikuti hasil dan performa terbaru. Oleh karena itu, setiap pertandingan berikutnya akan menjadi kesempatan bagi Jay Itzes untuk membangun kembali persepsi positif melalui kontribusi yang konsisten dan meyakinkan di lapangan. Dengan demikian, rangkaian peristiwa ini tidak hanya menjadi catatan dalam satu pertandingan, tetapi juga bagian dari perjalanan panjang yang akan membentuk karakter, mentalitas, serta identitas seorang pemain di level tertinggi sepak bola. Dan dalam konteks tersebut, langkah-langkah yang diambil ke depan akan sangat menentukan bagaimana Jay Itzes akan dikenang, apakah sebagai pemain yang mampu berkembang melalui tekanan, atau sebagai sosok yang terhenti oleh ekspektasi yang terlalu besar. Sebuah perjalanan yang masih terus berjalan dan akan ditentukan oleh konsistensi, kerja keras, serta kemampuan untuk terus belajar dari setiap pengalaman yang dihadapi di atas lapangan. Dalam kelanjutan narasi yang semakin panjang ini, perhatian kemudian bergeser pada bagaimana fase-fase sulit yang dialami seorang pemain justru menjadi titik balik dalam membangun versi terbaik dari dirinya. Dan dalam konteks tersebut, perjalanan Jay Itzes dinilai sedang memasuki tahap krusial yang akan menentukan arah karirnya dalam beberapa musim ke depan. Karena tekanan yang datang secara bertubi-tubi tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga menguji ketahanan mental, kedewasaan dalam bersikap, serta konsistensi dalam menjaga performa di tengah ekspektasi yang terus meningkat. Dalam berbagai ulasan lanjutan, disebutkan bahwa pemain yang mampu bertahan dalam situasi seperti ini biasanya akan keluar sebagai sosok yang lebih matang, dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika pertandingan, serta kemampuan membaca situasi yang semakin tajam, sesuatu yang tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh tantangan. Situasi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tuntutan di kompetisi seperti Serie A, di mana setiap pertandingan memiliki intensitas tinggi dan kesalahan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap hasil akhir, sehingga pemain dituntut untuk selalu berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental. Dalam konteks ini, pengalaman menghadapi tekanan dari tifosi, media, serta situasi panas di lapangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses adaptasi seorang pemain, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sepak bola yang berbeda. Lebih jauh lagi, sejumlah pengamat menilai bahwa apa yang dialami oleh Jay Itzes saat ini merupakan gambaran nyata dari perjalanan seorang pemain yang sedang berusaha menegaskan eksistensinya di level tertinggi, di mana setiap momen menjadi peluang sekaligus tantangan untuk membuktikan kualitas yang dimiliki. Dalam analisis tersebut disebutkan bahwa kemampuan untuk tetap fokus pada permainan, mengabaikan distraksi dari luar, serta terus bekerja keras dalam meningkatkan performa akan menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah seorang pemain mampu bertahan dan berkembang di kompetisi yang sangat kompetitif. Di sisi lain, dinamika ini juga memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana persepsi publik dapat berubah dengan sangat cepat, tergantung pada performa terbaru yang ditunjukkan di lapangan, sehingga pemain harus mampu menjaga konsistensi agar dapat membangun narasi positif yang berkelanjutan. Dalam hal ini, setiap pertandingan berikutnya menjadi kesempatan bagi Jay Itzes untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu belajar dari pengalaman, memperbaiki kekurangan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi tim. Dalam perkembangan berikutnya, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana pengalaman ini akan berdampak pada perannya di tim nasional, di mana ia diharapkan dapat membawa kematangan yang diperoleh di level klub ke dalam pertandingan internasional, sehingga dapat memberikan pengaruh positif bagi rekan-rekannya.
Dalam konteks ini, pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga dengan tekanan tinggi biasanya memiliki keunggulan dalam hal pengambilan keputusan, pengendalian emosi, serta kemampuan menghadapi situasi sulit yang semuanya merupakan elemen penting dalam pertandingan di level internasional. Seiring berjalannya waktu, perjalanan ini akan terus membentuk karakter Jay Itzes sebagai pemain profesional, di mana setiap tantangan yang dihadapi akan menjadi bagian dari proses pembelajaran yang tidak terpisahkan. Dan dalam proses tersebut, kemampuan untuk tetap rendah hati, terus bekerja keras, serta menjaga fokus pada tujuan jangka panjang akan menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Dengan demikian, rangkaian peristiwa yang terjadi bukan hanya sekadar cerita dalam satu pertandingan, tetapi merupakan bagian dari perjalanan panjang yang akan menentukan bagaimana seorang pemain berkembang dan beradaptasi di tengah kerasnya persaingan di dunia sepak bola profesional. Dalam lanjutan alur yang semakin panjang ini, pembahasan kemudian berkembang ke dimensi yang lebih luas, di mana setiap detail kecil dari perjalanan seorang pemain mulai dipandang sebagai bagian dari proses pembentukan identitas di level tertinggi sepak bola, dan dalam konteks tersebut, perjalanan Jay Itzes tidak lagi sekadar dilihat dari satu atau dua pertandingan, melainkan sebagai rangkaian panjang yang mencerminkan bagaimana seorang pemain beradaptasi, belajar, dan bertahan di tengah tekanan kompetisi yang tidak pernah berhenti. Dalam sejumlah analisis mendalam, disebutkan bahwa pemain yang mampu bertahan dalam situasi penuh tekanan seperti ini biasanya memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi figur penting dalam tim, karena mereka telah melewati fase-fase sulit yang membentuk ketahanan mental serta kedewasaan dalam mengambil keputusan. Tekanan yang datang dari berbagai arah, mulai dari ekspektasi supporter, sorotan media, hingga tuntutan performa di lapangan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang pemain di kompetisi elit seperti Serie A, yang dikenal sebagai salah satu liga paling taktis dan kompetitif di dunia. Dalam situasi seperti ini, setiap pemain dituntut untuk tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga kecerdasan emosional yang tinggi, agar mampu mengelola tekanan dan tetap fokus pada tugas utamanya di lapangan. Hal ini menjadi semakin penting ketika pertandingan memasuki fase krusial, di mana satu kesalahan kecil dapat berujung pada konsekuensi besar bagi tim. Dalam perkembangan selanjutnya, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana pengalaman ini membentuk pola pikir seorang pemain dalam menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya, di mana setiap momen sulit yang berhasil dilewati akan meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Dalam konteks ini, Jay Itzes dinilai sedang mengumpulkan pengalaman berharga yang akan menjadi modal penting dalam perjalanan karirnya, baik di level klub maupun tim nasional, karena pengalaman tersebut tidak dapat digantikan oleh latihan atau teori semata. Lebih jauh lagi, dinamika ini juga membuka diskusi mengenai pentingnya peran pemain bertahan dalam sepak bola modern, di mana mereka tidak hanya bertugas menjaga lini belakang, tetapi juga berperan dalam membangun serangan, serta menjaga keseimbangan tim secara keseluruhan. Dalam analisis yang berkembang, disebutkan bahwa pemain seperti Jay Itzes memiliki potensi untuk berkembang menjadi bek modern yang lengkap, dengan kemampuan membaca permainan, distribusi bola yang baik, serta kepemimpinan di lapangan, yang semuanya merupakan kualitas yang sangat dibutuhkan dalam sistem permainan masa kini. Di sisi lain, perjalanan ini juga tidak lepas dari dinamika internal tim, di mana setiap pemain harus mampu beradaptasi dengan strategi pelatih, memahami peran masing-masing, serta menjaga komunikasi yang baik dengan rekan setim, terutama dalam situasi pertandingan yang penuh tekanan. Dalam konteks ini, kemampuan untuk tetap tenang dan mengambil keputusan yang tepat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas tim, dan pengalaman menghadapi situasi panas seperti yang telah terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Seiring berjalannya waktu, setiap pertandingan berikutnya akan menjadi bagian dari proses evaluasi yang berkelanjutan, di mana performa seorang pemain akan terus dipantau dan dianalisis, baik oleh pelatih, pengamat, maupun publik, sehingga konsistensi menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan seorang pemain di level tertinggi. Dalam hal ini, Jay Itzes diharapkan mampu menjaga performa yang stabil serta terus meningkatkan kualitas permainannya, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi tim.